Karena kelelahan, Nabi Uzair beristirahat sejenak di perkampungan itu. Di bawah sebatang pohon, dia kemudian tertidur dengan tidur yang sangat lama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkannya selama 100 tahun. Tubuhnya dikisahkan bahwa seorang nabi dari kalangan Bani Israel bernama Uzair alaihissalam berjalan menyusuri sebuah perkampungan dengan mengendarai seekor kudanya. Setelah jauh berjalan, tiba-tiba dia tersesat ke suatu perkampungan yang rata dengan tanah setelah dihancurkan oleh sekelompok tentara. Di perkampungan itu, dia melihat kehancuran yang luar biasa, bangkai manusia dan hewan-hewan berserakan di mana-mana, serta tulang belulang manusia bertebaran di semua tempat. Ketika itulah dia berkata dalam hati, bagaimana cara Allah menghidupkan kembali semua orang yang telah berserakan ini setelah matinya. Nabi Uzair alaihissalam seorang hamba Allah yang hidup pada zaman antara Nabi Soleh alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sekitar 5.000 tahun sampai dengan 4.000 tahun sebelum masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Uzair adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah yang salah satu di antara 313 rasul utusan Allah. Nama Uzair berasal dari kata azaro, artinya mengkoreksi, yaitu mengkoreksi kebenaran dengan kebenaran yang sebenarnya dan mengkoreksi kesalahan menjadi suatu kebenaran yang semestinya. Nabi Uzair alaihissalam adalah seorang lelaki yang amat soleh dan paham pada kitab Taurat. Beliau dikatakan memahami setiap isi kandungan Taurat. Beliau menjadi rujukan setiap masyarakat Yahudi pada zaman itu. Karena kelelahan, Nabi Uzair beristirahat sejenak di perkampungan itu. Di bawah sebatang pohon, dia kemudian tertidur dengan tidur yang sangat lama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkannya selama 100 tahun. Tubuhnya kemudian hancur dan telah menjadi tanah. Lalu orang-orang pun telah melupakannya. Setelah 100 tahun beliau tertidur, Allah membangunkannya atau menghidupkannya kembali dengan jasad sebagaimana semula saat ia mulai tertidur. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Uzair alaihissalam, berapa lama kamu tinggal di sini? Beliau menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya kembali dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang yang telah mati, beliau pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Tidak sungguh engkau berada di sini selama 100 tahun. Allah membuatmu tertidur, mematikanmu, lalu menghidupkanmu kembali. Itu agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu ketika engkau merasa heran akan kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang mati. Papar sang malaikat. Uzair pun terkejut. Dilihat keadaan sekeliling, semua bekal dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala masih utuh. Tak berubah sama sekali, hanya saja keledainya telah menjadi tulang belulang. Ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kekuasaannya, keledai itu lalu bangkit kembali. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Suruh Uzair seraya bersujud. Sambil menunggangi hewan itu, dia kembali ke kampung halaman yang telah sangat lama ia tinggalinya. Sesampainya di sana, Nabi tersebut berhenti di sebuah rumah yang setengah hancur. Diperkirakannya disitulah posisi rumah seabad silam. Mengetuk pintu, Uzair mendapati seorang wanita tua nan buta. Apakah ini rumah Uzair? Tanya Uzair kepada si perempuan. Begitu mendengar nama Uzair tersebut, sontak saja nenek itu menangis. Setelah tenang, perempuan tersebut menuturkan dirinya kini berusia 120 tahun. Meskipun sudah sangat dalam ingatannya masih terpatri sosok Uzair yang tidak lain ialah majikannya. Ini adalah rumahnya, namun dia sudah menghilang puluhan tahun lalu. Ujar perempuan itu, sungguh aku adalah Uzair. Tidakkah engkau mengenaliku? Allah telah mengambilku dari dunia selama 100 tahun dan mengembalikanku lagi, timpal sang Nabi. Uzair kemudian berdoa agar kedua mata mantan budaknya itu bisa melihat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya itu. Perempuan tua itu tidak lagi buta sehingga ia bisa mengenali wajah sosok di hadapannya itu. Uzair telah kembali, Uzair telah kembali, serunya.
Teriaknya membuat warga sekitar berdatangan. Mereka lebih terkejut lagi setelah mengetahui ada seorang lelaki yang mengaku dirinya sebagai Nabi Uzair. Maka digelarlah pertemuan terbuka. Para ulama dan kerabat Uzair turut hadir, termasuk seorang putranya yang kini berusia 118 tahun. Saya masih ingat bahwa bapak saya mempunyai tanda di punggungnya. Cobalah periksa tanda itu. Kalau ada, benarkah dia Uzair? Kata kakak itu. Ternyata tanda itu ada pada punggung. Sebagian masyarakat mulai percaya. Namun seorang ulama Yahudi berkata, kami mendengar dari ayah-ayah dan kakek-kakek kami, Uzair adalah seorang nabi yang mampu menghafal Taurat. Sungguh, Taurat telah hilang dari kita sejak penyerbuan Raja Nebukadnezar atas Bani Israel, kira-kira 1000 tahun yang lalu. Mereka membakar seluruh Taurat, membunuh ulama-ulama termasuk para pembaca kitab suci. Seandainya engkau menghafal Taurat, niscaya kami akan percaya bahwa engkau adalah Uzair, sambungnya. Maka Uzair langsung membaca keseluruhan isi Taurat yang sudah dihafalnya dengan fasih dan lancar. Tak ada salah sedikit pun. Setelah mendengar Uzair membaca Taurat, barulah semua orang percaya. Bani Israel bergembira Nabi Uzair kembali berada di tengah-tengah mereka. Kisah ini juga disinggung dalam surat Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutup atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minuman yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah pada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging, maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sayangnya, Bani Israel yang lemah iman cenderung ekstrim dalam mencerna cerita tentang Nabi tersebut. Bahkan mereka menyebut Uzair sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi ini banyak orang-orang yang tidak mengetahui, tetapi kita sebagai orang Islam wajib mengetahuinya meski tidak termasuk dalam jajaran 25 Nabi yang wajib diketahui. Dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na na da di na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na da-da-dim, da-da-da-dim, da-na-na. Da-na-dim, da-na-da-dim, da-na. Da-na-da-di-ya-da-di-ya-da, da-na-na. Da-na-dim, da-na-da-dim, da-na-na. Da-na-da-di-ya-da-di-ya-da, da-na-na. Da-dim, da-na-na. Da-na-da-di-ya-da, da-na-da-na. Da-na-dim, dum, da-na-da-dim, da-na-na-dim, dum, da-na. Dim dum da na da dim da na dim. Sa re ga ma ma ga re ga ma pa da ni sa ni da ni da ni da sa ni da ni sa ni ga re sa ni re sa ni da ni sa ni da ma ma ga re sa ni re sa dim dum